Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Apa kabar anak-anakku? Kabar baik, Pak. Apakah ruang kelas sudah bersih semua? Sudah, Pak. Baik. Baik ya. Kursi-kursi dirapikan baik-baik ya. Ya, Pak. Oke. Yang ketua kelas ini semua sudah hadir kok. Ada yang apa, Pak? Siapa yang alfa? Antis Malai, Pak. Itu pemukul saat setiap sadar masuk dia tidak ada. Sudah. Kita ini sudah. Ya, Sebelum Pak. kita memulai, patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini ya. Saya akan pimpin sendiri doa. Ya, Pak. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur saya panjatkan kehadiratmu ya Bapa, karena atas berkat dan rahmatmu kami semua dapat berkumpul pada kesempatan hari ini, di mana hari ini kami semua akan mulai belajar mengajar kami sebagai tugas dan kewajiban kami sebagai pengajar dan pelajar. Ya Tuhan, tuntunlah kami dalam segala aktivitas kami sebentar ini agar menjadi hal yang menuai atas berkat-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Oke. Materi pokok kita hari ini yaitu sosiologi sebagai ilmu gejala sosial. Tujuan pembelajaran ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintis model discovery learning, peserta didik dapat memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat dan melakukan penalaran di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologis dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Baik, materi pembelajaran kita hari ini yaitu gejala sosial. Gejala sosial adalah sesuatu yang dibuat maupun dilakukan manusia di dalam lingkungan kehidupannya. Keanekaragaman gejala sosial yang terjadi dapat menimbulkan permasalahan sosial di dalam lingkungan masyarakat. Permasalahan tersebut dapat membawa suatu perubahan atau bahkan dapat menimbulkan sesuatu yang buruk. Meskipun gejala-gejala sosial tersebut menimbulkan masalah, namun selalu ditemukan jalan untuk menyelesaikannya. Kita hanya harus menyadari bahwa apapun gejala yang terjadi merupakan akibat dari tingkah laku manusia dalam lingkungan sosialnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan ya, bahwa di sini kan pengertian gejala sosial adalah akibat dari tingkah laku manusia dalam lingkungan sosialnya. Di sini yang dimaksud di sini akibat dari tingkah laku manusia adalah dalam kehidupan sehari-hari individu ataupun kelompok itu selalu ada interaksi antara individu lain sebagai makhluk sosial, karena setiap manusia itu selalu membutuhkan orang lain untuk selalu memenuhi kebutuhannya. Contohnya begini, seorang tukang yang ingin membangun sebuah rumah, otomatis dia akan membutuhkan teman, dalam hal ini yang membantunya dalam berbagai macam pekerjaan untuk selalu dikerjakan bersama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Berikut macam-macam gejala sosial. Salah satunya ada beberapa ya. Salah satunya adalah ekonomi. Ekonomi merupakan gejala sosial yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Berkaitan dengan perekonomian masyarakat.
contohnya kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Kemiskinan dan pengangguran di sini saya jelaskan ya. Kemiskinan itu adalah suatu realita yang terjadi di masyarakat, di mana masyarakat itu melakukan sebuah pekerjaan, misalnya dalam bisnis yang merubah perekonomian mereka, atau seorang kepala keluarga yang mencari sebuah pekerjaan untuk menambah penghasilannya, ya begitu. Jadi yang berikut, budaya. Budaya itu merupakan tingkah laku manusia atau perubahan yang diciptakan oleh manusia. Misalnya begini ya, seseorang menciptakan sebuah hasil karya. Misalnya ada tukang yang menciptakan sebuah kursi. Kursi itu adalah budaya. Nah, budaya itu adalah hasil cipta karya manusia. Berikut, peniruan atau hal-hal yang negatif. Misalnya ada beberapa orang yang berkumpul di suatu tempat namun berbeda asal. Misalnya di NTT ada yang dari Sumba, ada yang dari Alor, ada yang dari Flores. Nah, dalam pengumpulan tersebut kita bisa mengetahui bahwa siapakah yang berasal dari Alor, Sumba, atau Flores, karena dilihat dari ciri khas seseorang, misalnya dalam gaya berbahasa ataupun penampilan. Ya, itulah yang disebut dengan budaya. Berikut tentang lingkungan alam. Lingkungan alam itu merupakan gejala atau fenomena yang terjadi di alam kita sekitar, lingkungannya. Misalnya sebuah penyakit yang menular itu bisa diakibatkan dari alam, sehingga dikatakan sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Berikut tentang psikologi. Psikologis ini membahas tentang dengan masalah kejiwaan seseorang. Misalnya begini ya, dalam kehidupan seseorang ada seseorang yang ciri khasnya baik hati, ada yang sifatnya egois. Itulah yang disebut sebuah psikologis atau kejiwaan seseorang. Nah, dalam hal ini misalnya ada seseorang yang sifatnya suka bergantung kepada orang tua, tidak ingin melakukan perubahan yang baru. Itulah sifat seseorang yang tidak ingin berubah. Itulah yang disebut dengan kejiwaan seseorang. Nah, sampai di sini sudah ada yang paham? Sudah, Pak. Oke. Di sini ada materi berikut tentang konsep dasar sosiologi. Di sini ada beberapa poinnya yang dibahas dalam konsep dasar sosiologi. Nah, dalam materi ini saya akan membagikan tugas kepada kalian untuk didiskusikan minggu depan. Saya akan bagikan 2 kelompok, satu kelompok 20 orang ya. Kelompok 1 akan mencari tentang sosialisasi dan kelompok sosial. Carilah materi ini, minggu depan kita akan diskusikan. Kelompok 2 tugasnya mencari tentang sertifikasi sosial dan lembaga sosial. Nah, di sini yang kalian cari itu seperti apakah sosialisasi itu, dan kalian lakukan analisis secara kognitif apa yang dimaksud dengan sosialisasi dan berikan beberapa contoh. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Oke. Baik. Sampai di sini pelajaran kita hari ini.
Sampai bertemu minggu depan ya. Ya Pak. Nah, jadi sebelum kita menutup doa kegiatan KBM kita hari ini, saya minta satu-satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang menyinggung kalian semua. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak.